Pemirsa semuanya, Bapak Azuri, sembah nuwun, Mbah Nur yang selalu membantu saya, matur suwun. Semoga aja dengan adanya video ini ada hikmah yang terbaik, pembelajaran untuk kita, Bapak. Kita tidak usah memperdebatkan itu makam siapa, itu makam asli, itu makam atau makom. Yang penting kita adalah berdoa dan mendoakan. Yang penting kita jangan meminta kepada makamnya, tapi kita mendoakan. Semoga kita juga suatu saat kalau kulo panjenengan meninggal ada yang mendoakan. Itu nomor satu. Lah ngoten nggih Bapak nggih. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya masih di seputaran Desa Sendang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya melihat rumah peninggalan beliaunya, yaitu pemirsa Mbah Haji Ersat yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliaunya Mbah Haji Ersat dulu terkenal sebagai seseorang yang sakti mandraguna pemirsa, dan diperkirakan meninggalnya beliau adalah di sekitar tahun 1800-an setelah era beliau, yaitu Kanjeng Sunan Sedang Dur. Monggo pemirsa ikuti perjalanan saya untuk berziarah makam ke makam beliau dan cerita sejarah tentang beliau masih di Haryanto Agus Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel pemirsa. Saat ini rencana saya adalah berziarah makam dan juga jejak sejarah. Saya sekarang masih berada di daerah Sendang Agung, Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ternyata pemirsa di Desa Sendang ini, wah nggak cuma satu dua atau puluhan jejak sejarah, cerita sejarah, banyak sekali. Karena di Desa Sendang ini pemirsa ada satu makam beliau yang terkenal, yaitu Kanjeng Sunan Sedang Dur. Sekarang saya mau berziarah makam dan jejak sejarah, yaitu di makam beliau Mbah Ersat, Mbah Haji Ersat. Saya bersama beliau Bapak Azuri ini generasi keempat setelah beliaunya Mbah Haji Ersat. Sekarang saya ini di rumahnya pemirsa, dan rumahnya sudah sangat tua sekali karena Mbah Haji Ersat itu meninggal kira-kira di tahun 1800-an berapa, setelah eranya Kanjeng Sunan Sedang Dur. Jadi inilah pemirsa rumah beliau yang sangat tua sekali dan saat ini kosong ya Bapak, kosong, tidak ada penghuninya. Saya mencoba tadi pemirsa untuk melihat rumah peninggalan setelah di eranya Kanjeng Sunan Sedang Dur. Saya mencoba untuk melihat di rumah beliau, yaitu Bapak Haji Ersat yang beliau meninggal di tahun sekitar 1800 berapa. Saya bersama cucung, kalau nggak salah buyut gitu, kalau bahasa orang sini buyut, generasi keempat Bapak. Saya ingin bertanya nanti pemirsa, saya mau berziarah dulu ke makam beliau, nanti saya mau bertanya tentang sejarahnya, siapa sih Mbah Ersat gitu. Karena Mbah Haji Ersat ini sangat terkenal dulu itu adalah sakti mandraguna itu Bapak nggih. Oke pemirsa, tidak usah lama-lama, saya bersama Mbah Nur dan Bapak Azuri, saya mau berziarah makam ke makam beliau yang tidak jauh dari rumah ini, dan nanti saya mau bertanya kepada beliaunya tentang sejarah di saat beliaunya Mbah Haji Ersat itu masih ada. Monggo pemirsa ikuti perjalanan saya masih di konten-konten saya di Haryanto Agus Channel. Monggo pemirsa ikuti saya. Setelah tadi dari rumahnya Bapak Azuri, sekarang saya sudah bersama Mbah Nur dan Bapak Azuri. Saya di makam beliau, yaitu Mbah Haji Ersat, masih di seputaran Desa Sendang pemirsa. Saya mau berziarah dulu di sini
Setelah itu nanti saya mau duduk santai berbincang bersama beliaunya, Bapak Azuri, untuk bertanya tentang sejarah beliaunya, yaitu Mbah Haji Irsad gitu. Karena terkenalnya beliau dulu itu adalah Sakti Mondroguno gitu pemirsa. Monggo ikuti saya berziarah dulu bersama beliau-beliaunya. Niki leres ten makame Mbah Haji Irsad nggih. Nggih, leres Mbah Haji Irsad. Saged diceritakan ten mriki wonten pinten makam, Pak? Kalih makam, setunggal Mbah Haji Irsad, setunggal putaranipun Mbah Said. Mbah Haji Irsad itu buyut Mbah Yut kula nggih. Generasi yang keempat niku nggih. Nggih, kula generasi keempat. Nggih, nggih. Sembah nuwun, Pak. Nggih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya bersama beliau-beliaunya sudah selesai berziarah, yaitu di makamnya Mbah Haji Irsad. Dulu itu salah satu mungkin ya sesepuh yang ada di Desa Sendang ya. Dan ini adalah anaknya, yaitu Mbah Said gitu pemirsa. Dan sekarang saya bersama beliaunya, yaitu Bapak Azuri. Bapak Azuri ini generasi keempat, cucung atau buyut ngoten nggih. Karena Mbah Haji Irsad ini meninggal kira-kira di sekitar 1800-an sekian gitu pemirsa. Jadi setelah eranya Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Dan ini memang wilayahnya masih di daerah Sendang, di bawah baratnya Pesarian nggih. Baratnya Pesarian persis, yaitu beliaunya Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Saya bersama Bapak Azuri dan juga Mbah Nur, saya ingin bertanya pemirsa cerita sejarahnya beliau, yaitu Mbah Haji Irsad di zaman dahulu. Karena beliaunya Bapak Azuri masih dari mbahnya atau bapaknya pun masih menerima, yaitu cerita geduk tularnya dari turun-temurun tentang cerita sejarahnya beliau, yaitu Mbah Haji Irsad. Pemirsa, kita simak penjelasan cerita sejarahnya beliaunya Mbah Haji Irsad oleh cucu buyutnya ngoten nggih, Bapak Azuri. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum Pak Azuri. Waalaikumsalam. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Ngoten nggih. Bapak saged diceritakan sekedhik tentang cerita sejarahipun Mbah Haji Irsad niki nggih, mangke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di makam Mbah Yut Haji Irsad. Nah, Mbah Yut Haji Irsad itu seorang ulama dan pedagang dan pejuang. Di antaranya keterangan dari mbah saya, beliau ini pedagang dan menyebarkan agama Islam sampai di daerah Nganjuk. Terutama di desa Karangsemi. Berarti Jawa Timur Selatan. Iya, Jawa Timur Selatan. Nah, di sana berangkat dari desa ini naik kuda sampai ke sana pada zamannya. Nah, di sana tuh punya tempat tinggal dan punya musola yang alhamdulillah sekarang musola itu sudah menjadi masjid besar di desa tersebut. Nah, dakwah pada zaman itu tidak hanya dimodali ilmu agama saja, tapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena mungkin pada zaman itu harus seperti itu orang berjuang, pamer kesaktian. Nah, di sini juga ada sejarah-sejarah seperti itu, cerita seperti itu sampai perjalanannya dari sini naik kuda ke sana dirampok, bahkan rampoknya itu dibawa pulang. Rampoknya dibawa pulang, terus setelah dikasih makan disuruh pulang, kembali lagi. Jadi tidak berani lah rampoknya. Enggak sembarangan orang loh. Masa dirampok malah rampoknya diajak pulang. Nah, lanjut cerita Pak. Ya, terus ada sejarah yang agak kontroversi. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya ngecek ke daerah Karangsemi dan buyut-buyut yang lain. Karangsemi itu mana Pak? Kabupaten Nganjuk. Oh, Nganjuk. Desa Karangsemi, Kabupaten Nganjuk. Saya kepingin tahu di mana tempat musola, tempat langgar yang dibangun Mbah Haji Irsad yang miliknya, ternyata sudah menjadi masjid. Ada cerita yang menarik.
ternyata di sana itu ada makamnya Mbah Haji Irsad menurut versinya masyarakat desa Karangsemi. Di Sendang ini ada, di Lamongan ada, di Di Nganjuk ada. gitu. Nah, ini menurut saya sebagai seorang keluarganya kok sangat menarik. Lalu saya dengan ini generasi keempat. Iya, generasi keempat. Masih sangat dekat sekali. Nah, sejarahnya seperti yang saya dengar itu yang terakhir itu kan muridnya Mbah Haji Irsad ini yang cerita pada anaknya yang namanya Mbah Imam. Pada satu saat ketemu Mbah Haji Irsad di satu desa, kalau tidak salah desanya Sambi Kencang. Nah, di situ Mbah Haji Irsad di satu tempat, teman-temannya banyak, terus pisah. Mbah Haji Irsad itu pamit berangkat ke Surabaya, yang Mbah Imam itu pamit pulang. Nah, ternyata pada saat Mbah Imam pulang ke desa tersebut, banyak orang takziah katanya yang wafat Mbah Haji Irsad. Padahal Mbah Haji Irsad pamit pulang ke Surabaya. Mau kulaan. Nah, lalu saya minta keterangan dari orang sana, keterangannya seperti itu. Lah padahal Mbah Haji Irsad itu kan meninggalnya kan di desa Sendang. Di desa Sendang dimakamkan di tanahnya sendiri ini. Ini tanahnya sendiri. Ya, seperti itu. Bahkan saya ditunjukkan makamnya. Yang di sana. Yang di sana. Ya itu diantaranya. Diantaranya cerita singkatnya. Jadi kalau ada cerita lain enggak tentang Mbah Haji Irsad itu? Itu begini, orang sana itu mengatakan yang membawa agama Islam ke sini itu Mas, Mbah Irsad dan dua temannya lagi dari Jawa Barat. Salah satunya dari Banten. Dari Banten. Ya. Dari di daerah Nganjuk sana? Iya, dari Nganjuk. Jadi sambil berdagang, sambil berdakwah. Itu orang Nganjuk sendiri yang bilang seperti itu? Oh iya. Bahwa Mbah Haji Irsad itu dulu adalah juga penyebar agama Islam. Agama Islam dan di daerah Nganjuk. Daerah Nganjuk, tepatnya di desa Karangsemi. Ada ndak Bapak bisa diceritakan sedikit kesaktiannya beliau itu Mbah Haji Irsad itu? Ya itu dari keluarga yang lain, dari pakde-pakde itu adu kesaktian sama bupati pada zaman itu. Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk, cuma saya namanya gak jelas ya namanya. Karena itu di sekitar era 1800. Iya, lah itu. Ceritanya gimana itu Pak? Nah, itu ceritanya adu kesaktian yang memang ditantang. Karena mungkin bupati agamanya berbeda dengan agama yang disebarkan oleh Buyut Haji Irsad. Lalu adu kesaktian. Nah, alhamdulillah Mbah Haji Irsad diberi kemenangan oleh Allah. Itu tantangannya apa itu Pak? Tantangannya kalau ini aku menang, bojomu tak Kalau menang istrinya diambil pemirsa. Ya akhirnya istrinya dibawa karena dia menang. Tapi dibawa itu tidak diambil tidak. Untuk sebagai peringatan bagi bupati tersebut akhirnya dikembalikan. Kalau tidak salah dibawa itu hanya 2 bulan atau 3 bulan. Kembalikan Bapak. Ada enggak cerita kejelasan dari setelah istrinya itu Mbah Haji Irsad menang dan istri beliaunya bupati di zaman itu dibawa sama Mbah Haji Irsad? Akhirnya bupati itu masuk Islam atau gimana? Ya memang gitu. Jadi taruhannya itu. Nah, istrinya bupati itu 3. Ini istri yang paling muda, yang paling cantik. Tapi nggak diapa-apain Pak ya? Nggak. Setelah itu masuk Islam, istrinya dikembalikan. Beliau ini agamanya paling kuat, Buyut Haji Irsad ini kuat. Jadi itu biar jerah itu loh bupatinya itu. Dan itu mungkin cara beliaunya Mbah Haji Irsad untuk mengajak salah satu masyarakat termasuk bupati, pembesar negara atau pemerintahan untuk masuk Islam. Lah, Buyut Haji Irsad sendiri itu istrinya dari Nganjuk, juga dari keturunan tokoh agama di desa Brebek. Nah, kalau yang satu ini? Ini putranya, ini Mbah Said nih. Mbah Said. Ini meninggal masih jejaka, belum pernah nikah, belum, dan diparingi tidak bisa melihat. Tapi tahu waktu. Waktu sholat, waktu tahu waktu. Ditanya jam berapa itu mesti pas jawabannya. Mata batinnya lebih kuat. Lebih kuat. Ini Mbah Said. Lah pada waktu bapaknya meninggal, Buyut Haji Irsad, Mbah Said itu ditanya oleh kakaknya, Siti Maimunah, kowe bisa melok sapa? Aku melok Yam, melok Mbah Yuku. Mbah Yam itu Maryam. Jadi putranya Mbah Said itu yang pertama Siti Maimunah, nomor 2 Mbah Maryam, Mbah saya, terus Mbah Said ini. Ini adiknya meninggal masih jaga. Berarti sampai sekarang kontroversi ya Pak? Ya kontroversi. Yang di Nganjuk saya sampai ditunjukkan orang Nganjuk ini loh makamnya. Padahal di sini di desa Sendang, desa kelahirannya, dia sakit di sini, dia meninggal di sini dan dikubur di sini. Dan panjenengan adalah generasi keempat dari beliaunya. Makanya yang saya ceritakan tadi silahkan diambil kesimpulan. Pak Imam ketemu di satu tempat
di perempatan jalan di desa Sambi Kenceng, makan-makan dibayari Buya Kaji Irsad. Setelah itu Buya Kaji Irsad itu pamit ke Surabaya. Mbah Imam pulang. Kok di situ banyak orang takziah. Mbah Imam sendiri bingung. Dan Mbah Imam tidak protes. Karena banyak orang takziah, diam saja. Kalau sekarang seandainya saya ngomong sama jenengan ya Pak, kan tidak hanya Mbah Haji Irsad saja yang makamnya dianggap banyak, termasuk ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, bahkan dianggap petilasan, nggak mau masyarakat setempat dianggap semuanya adalah makam. Menurut saya Pak, biarlah mereka meyakini semua itu adalah makamnya Mbah Haji Irsad. Yang penting alhamdulillah banyak orang yang mendoakan kepada beliau. Insya Allah kalau dari pihak keluarga bisa seperti itu, alangkah lebih baiknya Pak. Gitu. Biarkan di sana menganggap bahwa itu adalah makamnya Mbah Haji Irsad. Dan di sini keluarga pun menganggap ini adalah makamnya Mbah Haji Irsad. Kita tawasuli bareng-bareng, monggo kita doakan, semoga kita mendapatkan fadilah dari kita mendoakan beliau. Insya Allah lebih baik seperti itu Pak. Daripada kita berdebat, mereka sudah mati, beliaunya sudah meninggal, untuk apa? Itu kan bagian dari cerita perjalanan Mbah Buyut kita aja. Enggak, seandainya saya punya usulan seperti itu lebih baik atau gimana Pak? Iya, lebih baik. Saya sendiri juga menerima begitu. Makanya maesan yang ada di Nganjuk itu diganti diperbarui. Karena itu sudah lapuk. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, pemirsa semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbincangan yang menarik saya dengan Bapak Azuri dan Mbah Nur. Jadi Bapak Azuri ini adalah generasi keempat atau buyut dari Mbah Haji Irsad, seorang sakti Mondroguno di zaman itu di sekitar era 1800-an. Dan diyakini oleh sebagian masyarakat karena Mbah Haji Irsad ini adalah seorang pedagang. Dulu pedagang dan menyebarkan agama Islam sampai pertaruhan kepada beliaunya Bupati Nganjuk di tahun itu sekitar 1800-an. Apabila menang, istri kamu saya ambil gitu. Itu adalah trik dari beliaunya Mbak Azuri untuk mengajak masyarakat yang ada di sana yang waktu itu belum semuanya untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah trik-trik beliaunya Mbak Irsad berhasil di sana untuk mengajak masyarakat satu persatu untuk masuk agama Islam. Ngoten nggih. Dan saya tadi pemirsa saya memberikan saran, ini saran pribadi saya sampaikan kepada beliaunya, salah satu keluarga Mbak Irsad yaitu Bapak Azuri. Biarlah mereka yang di Nganjuk monggo meyakini itu adalah makam beliau Mbak Irsad, dan di sini pun keluarga terdekat juga meyakini bahwa ini adalah makam beliau Mbak Irsad karena beliau sakit di sini, meninggal di sini dan dikubur di sini. Di halamannya. Nggih, kita ambil hikmah yang terbaik mawon Bapak. Monggo kita tawasul bareng-bareng. Insya Allah Allah itu tahu. Kita doa di Nganjuk, Allah pun tahu kalau mendoakan beliaunya Mbak Haji Irsad, dan kita berdoa bertawasul di Sendang pun Allah tahu. Semoga aja dengan berdoanya orang yang di Nganjuk dan di Sendang bareng-bareng diterima sama Allah. Suatu saat nanti kita bertemu sama beliaunya di surganya Allah. Ngaten nggih Bapak nggih. Itu lebih baik daripada kita berdebat. Nggih. Oke, terima kasih pemirsa semuanya, Bapak Azuri, sembah nuwun, Mbah Nur yang selalu membantu saya. Matur suwun. Semoga aja dengan adanya video ini ada hikmah yang terbaik, pembelajaran untuk kita Bapak. Kita tidak usah memperdebatkan itu makam siapa, itu makam asli, itu makam atau makom. Yang penting kita adalah berdoa dan mendoakan. Yang penting kita jangan meminta kepada makamnya, tapi kita mendoakan. Semoga kita juga suatu saat kalau kulo panjenengan meninggal ada yang mendoakan. Itu nomor satu. Ngoten nggih Bapak nggih. Terima kasih pemirsa semuanya. Bincang-bincang santai tapi insya Allah membawa manfaat dan masalah buat kita semua. Simak terus pemirsa di kegiatan saya di Jejak Sejarah maupun ziarah-ziarah makam. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak. Sembah nuwun nggih. Mbah Nur, monggo Mbah Nur. Nggih. Alhamdulillah.